Oh iya. Oke, ayo mulai. Ya. Mana dibuka terus ya? Ya, ini langsung ke Pak Iqbal terus yang ada pembuka lagi macam feodal aja banyak pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita tahu tadi jam 10 pagi kita telah kehilangan seorang sosok bangsa yang telah meninggalkan kita. Maka kita masih dalam suasana emosional sehingga melaksanakan acara ini. Acara ini berbatas waktu sehingga kita akan masuk ke room Zoom yang kedua nantinya. Segera saya bagikan room Zoom yang kedua. Sesi pertama ini kita diskusi disampaikan oleh Pak Mustamar Iqbal Siregar. Untuk yang kedua nanti roomnya kita langsung diskusi. Tanpa memperlebar waktu, saya silakan langsung kepada Bapak Mustamar untuk menyampaikan materinya tentang memoriam. In memoriam. Silakan pada Bapak Mustamar. Baik, suara saya jelas Pak Aswari ya? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah, hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan Zoom ini yang meskipun terbilang mendadak ya, karena memang suasananya kan respon terhadap peristiwa yang mendadak juga atas kepergian Bapak Bangsa Buya Syafi'i Ma'arif tadi pagi sekitar pukul 10 lewat. Memang cukup mengejutkan kita karena tidak ada kabar sakit panjang ya. Walaupun dia belakangan ini mengalami beberapa fase sakit, tapi tidak ada kabar yang menunjukkan bahwa beliau mengalami sakit yang cukup panjang. Tapi terus terang saja saya untuk jadi pembicara mengenang kepergian beliau ini sebetulnya bukan tidak bisa, tapi tidak pantas saja rasanya. Tidak pantas karena tidak cukup bisa dianggap mewakili atau merepresentasi kenangan-kenangan beliau atau kiprah-kiprah beliau selama beliau hidup ya. Tapi karena ini dari kita untuk kita, saya coba untuk sekedar memberikan refleksi sedikit ya, mengenai Buya. Kalau saya ditanya apa kenangan dengan Buya, tentu kenangan saya ketika masih menjadi mahasiswa S1 ya, yang ketika itu saya mencoba untuk merintis berdirinya komisariat IMM di UII ya, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, sebagai universitas tertua di Indonesia. Saya melihat kok Muhammadiyah, terutama ortomnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu tidak ada sepanjang sejarah di UII. Seperti barang haram untuk berdiri di UII. Jadi ketika itu saya bersama teman-teman cabang, saya menyampaikan ide itu, gagasan itu untuk berani mendobrak itu, karena kebetulan saya ketika itu sebagai ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa juga. Maka saya memberanikan diri walaupun harus berhadapan dengan rektor, Warek 3 dan seterusnya ya. Dan ketika itu saya berusaha untuk mendapat backup dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dan saya berjumpa dengan Pak Abdul Rasad Soleh. Begitu juga Pak Abdul Rasad sebagai sekretaris Muhammadiyah memfasilitasi untuk berjumpa dengan Buya, dan Buya berjanji untuk membawa Amin Rais ketika itu ketua MPR bersamanya
pada saat pelantikan IMM Komisariat UII. Karena menurut mereka juga ini sejarah besar, sejarah gebrakan yang baru bagi Muhammadiyah karena mampu menerobos UII ketika itu yang notabene sangat dikuasai oleh HMI dan PMII ya. Jadi acara itu berlangsung dan insya Allah berhasil ya. Bersama Munawar Khalil juga saya dibantu Fit Khaidir yang ketika itu pimpinan pusat IMM datang, Munawar Khalil sebagai pimpinan pusat IPM IRM ya juga sudah meninggal dunia telah mendahului kita ya. Namun Buya ketika itu dan Amin Rais tidak bisa berhadir karena mereka keluar kota. Dari peristiwa itu saya melihat ada hal yang menarik bahwa sekelas saya yang hanya sekedar kandidat sekretaris komisariat UII ketika itu karena saya nggak mau jadi ketua karena saya ketua dewan saya kasih sama teman bisa bersua dengan Pak Abdul Rasad Soleh dan Buya Syafi'i Ma'arif dengan begitu gampangnya. Biasanya Buya itu kalau mau dijumpai sekitar hari Kamis ya di Jogja. Kalau sudah terlihat ada mobilnya di pimpinan pusat itu biasanya Buya ada. Dan dengan sangat gampang kita bisa bertemu Buya ya. Bisa bersua dan beliau tidak memandang siapa kita. Ini satu sikap inklusif yang menurut saya itu sangat mencolok dari Buya. Kesederhanaannya, keberterimaannya terhadap semua pihak, siapapun dia. Ini kenang-kenangan yang sangat berharga bagi saya, bahkan waktu itu saya masih ingat ya, karena mereka sangat mensupport kegiatan itu, mereka secara pribadi tidak hanya sebagai Muhammadiyah, tapi secara pribadi banyak memberikan bantuan-bantuan material untuk pelaksanaan kegiatan itu, termasuk Pak Abdul Rasad Soleh, Buya dan seterusnya, Amin Rais. Jadi acara itu bisa terlaksana dengan baik dan oleh karena dukungan pusat, akhirnya rektor dan lain-lain juga tidak bisa apa-apa. Sebetulnya sejak awal saya sudah mendengar indikasi ingin dibubarkan itu kegiatan supaya tidak terlaksana. Itulah yang kemudian pengalaman pribadi yang turut membuat saya ikut membenarkan bahwa Buya Syafi'i Ma'arif ini patut dijadikan sebagai bapak bangsa dengan berbagai pandangan-pandangan banyak pihak tentang beliau menyangkut persoalan etika dan komitmen moral beliau. Tidak banyak orang yang bisa kita jumpai di negeri ini seperti Buya. Kemarin ketika Jokowi periode kedua meminta kepada beliau untuk bisa menjadi One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, beliau menolak ya. Beliau menolak untuk bisa menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Artinya peristiwa ini menunjukkan bahwa beliau itu bukan orang yang haus kekuasaan. Siapa sih di antara kita yang tidak tergiur misalnya ketika seorang presiden meminta kita untuk menjadi One Team Press. Tapi sosok seorang Buya selalu saja ingin menjaga jarak dari lingkungan-lingkungan yang bisa rentan membuat dia goyah dari prinsip-prinsip dan komitmen moral yang selalu dia pegang teguh itu. Makanya beliau berbagai pihak bahwa beliau ini sosok yang tidak bisa disuap ya. Jangan coba-coba menyuap Buya, jangan coba-coba memberi sesuatu kepada Buya. Ya, misalnya kita sebagai mahasiswa kita ingin bagus nilai lalu kita datang ngasih sesuatu kepada beliau itu beliau tidak akan terima itu. Jadi sosok beliau yang sangat teguh dalam menegakkan moral ini menjadi satu legasi yang sangat patut untuk diteladani semua pihak ya. Tidak banyak orang yang siap begitu. Dengan posisi beliau yang pernah menjadi ketua umum Muhammadiyah, pada saat beliau menjabat itu sebetulnya beliau bisa saja melakukan aksi politik untuk kepentingan dirinya dan keluarganya serta kolega-koleganya ya di Muhammadiyah khususnya. Tetapi beliau tidak demikian ya. Beliau menjalankan perahu Muhammadiyah itu pada periodenya itu cukup mampu menjaga jarak
dengan poros-poros kekuasaan itu. Jadi Muhammadiyah tidak terkesan tergiring atau tertarik terbawa arus politik yang sedang berkembang di poros-poros kekuasaan. Tapi bukan berarti juga kemudian di era beliau Muhammadiyah itu apolitis ya, tapi keberadaan Muhammadiyah itu lebih pada bagaimana memberikan kontribusi-kontribusi politik dari segi pemikiran maupun dari segi perbuatan, baik itu pada posisi yang support maupun pada posisi sebagai pengkritik ya, atau oposan. Jadi itu saya lihat keteguhan moral Buya Syafi'i Ma'arif yang kemudian ya perlihatkan dalam kepemimpinannya di Muhammadiyah, dari sekian banyak ketua-ketua Muhammadiyah ya, termasuk beliau di antara orang yang masih menyisakan generasi etik ya, setelah seperti A.R. Fakhrudin dulu, Buya A.R. Fakhrudin, beliau seolah sebagai pelanjut itu ya. Tapi setelahnya tampaknya itu justru Muhammadiyah ya banyak bersinggungan, banyak berinteraksi, banyak bersentuhan dengan politik itu, dan cukup tajam ya. Dan itu menjadi warisan yang sangat berharga bagi ketua Muhammadiyah berikutnya. Itu saya rasa dari sisi etik dan moral ya. Kemudian dari segi pemikiran, ia juga tunjukkan itu. Ia juga berusaha untuk menunjukkan concern-nya di bidang etika itu, sehingga salah satu karyanya, bukunya yang termasuk juga ini saya baca habis ini satu buku ini, walaupun sebetulnya saya melihat buku ini tidak terlalu tajam, tidak terlalu tajam mengulas secara lebih rinci dari gagasan besar itu ya, tetapi paling tidak buku ini bisa mengantarkan kita untuk memahami gagasan Buya, di mana beliau menulis buku tentang Islam dalam bingkai keindonesiaan dan kemanusiaan, sebuah refleksi sejarah ya, refleksi historis. Ini menunjukkan bahwa kalau Cak Nur itu kan bagaimana mengawinkan keislaman, keindonesiaan dan kemodernan, tapi Buya berusaha untuk mengawinkan antara keislaman, keindonesiaan dan kemanusiaan. Artinya Buya berusaha untuk menghadirkan peradaban Islam ya, di Indonesia yang berkemanusiaan, yang selalu ia tegaskan ya dalam nasihat-nasihatnya. Ia teguh dalam prinsip-prinsip moral, sehingga ia berharap ini bisa menyinari orang-orang lain yang ya terutama yang berada di poros-poros kekuasaan, supaya bisa menjadi para pemangku kebijakan yang beradab ya, yang beretika, sehingga Indonesia ini bisa dibawa ke arah yang lebih baik. Itu yang saya perhatikan dari posisi. Kemudian yang kedua yang ingin saya komentari sebagai sebuah catatan kenangan buat Buya, saya melihat beliau ini bukan sosok yang netral ya. Beliau ini bukan sosok yang netral, karena secara keislaman pun, ideologi keislaman beliau jelas, Muhammadiyah ya. Secara politik juga tentu beliau punya pilihan-pilihan atau patron-patron politik tertentu. Tetapi beliau ini punya daya objektifikasi yang sangat kuat. Jadi beliau ini dalam mengamati sesuatu tidak mau dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan itu. Jadi gagasan-gagasannya tidak mau dirusak, diracuni oleh kepentingan-kepentingan yang ada itu. Sebagai seorang intelektual, beliau tetap mampu memposisikan dirinya sebagai intelektual yang objektif. Ya. Pada beberapa hal, seringkali bahkan dalam asumsi-asumsi publik, ia dianggap sebagai pendukung rezim Jokowi. Ya.
Tetapi pada beberapa hal pula dia seringkali mengkritik Jokowi tanpa tanpa kita sadari beliau juga seringkali mengkritik Jokowi. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau sebetulnya sangat objektif. Dan terakhir kritik beliau itu kan yang mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi ini, kabinet Jokowi ini remuk di dalam. Kata remuk di dalam itu kan bisa sebagai ekspresi emosional itu cukup tinggi dari hati. Dia sudah melihat betapa kacaunya, betapa alam itu mana itu ia tunjukkan ya. Ya tunjukkan bahwa beliau memang objektif ketika memang sesuatu itu harus dinyatakan salah, kita harus nyatakan salah. Sesuatu itu harus dinyatakan benar, maka dinyatakan benar. Pada beberapa hal lain mungkin dia seringkali membela Jokowi baik dalam hantaman-hantaman yang terutama itu erat kaitannya dengan upaya-upaya untuk merusak agenda-agenda Jokowi dalam menata multikulturalisme di Indonesia misalnya. Karena beliau juga sangat konsen untuk menata Indonesia ini secara damai, tanpa ada konflik, tidak ada saling justifikasi, sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan dan lain seterusnya. Beliau juga berada pada posisi yang membela negara ketika kemudian dia anggap ada kelompok-kelompok Islam yang kemudian mengancam jalannya kemoderatan Islam yang sedang dijalankan pemerintah misalnya. Nah, tapi pada sisi lain beliau juga berada secara objektif untuk mengkritik berbagai hal yang dianggapnya salah atas kebijakan pemerintah. Ini satu hal juga yang cukup menarik dari sosok Buya yang perlu kita teladani bersama ya. Keteguhannya dalam memposisikan diri sebagai orang yang objektif dalam memandang segala hal. Tentu semua kita sama seperti Buya punya kepentingan banyak hal ya. Kita juga punya background kelompok ideologi tertentu, tetapi sebagai intelektual salah satu jati diri yang harus kita kedepankan itu adalah bagaimana keobjektifan kita dalam menilai sesuatu tanpa dirasuki, dirusaki, dan dipengaruhi, diracuni oleh faktor-faktor kepentingan yang sifatnya subjektif ya. Saya rasa beberapa hal ini menjadi catatan penting dari sosok seorang Buya ya, sosok seorang Buya yang menurut saya patut dan pantas untuk disepadankan dengan Nurcholish Madjid dalam hal julukan sebagai Bapak Bangsa. Mereka berdua ini adalah sosok yang mewakili kelompok-kelompok Islam yang bisa kita bawa sebagai Bapak Bangsa. Kalau bagi kami orang-orang Muhammadiyah itu ada 3 trilogi kader ya, kader persyarikatan, kemudian kader umat, dan kemudian kader bangsa. Kalau bisa disebut bahwa Buya Syafi'i Ma'arif ini sebetulnya sudah menjadi kader bangsa. Tidak lagi kader persyarikatan, tidak juga lagi sebagai kader umat, tapi dia telah menjadi kader bangsa, milik semua umat, milik semua agama. Jadi dia menjadi tokoh bagi seluruh komponen yang ada di bangsa ini. Dan inilah yang ia wariskan kepada kita pada saat kepergiannya hari ini. Semoga warisan-warisan ini akan melahirkan ma'arif-ma'arif baru yang kemudian akan menjadi pelita bagi masa depan bangsa Indonesia. Saya pikir ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga pengantar ini bisa diskusi kita lebih jauh, dan mungkin juga ini teman-teman kan saya perhatikan cukup mumpuni juga, ada Bung Alka, Bung Miswari, kemudian Pak Khairil Miswari dan lain-lain. Ini orang-orang yang juga tidak asing dari sosok seorang Buya ya. Nanti kita bisa sharing, kita bisa diskusi, berbagi dan pengetahuan tentang sosok seorang Buya yang kemudian poin-poin yang kita diskusikan itu bisa menginspirasi banyak pihak, terutama para audiens di acara ini ya.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bung Iswari ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah sebuah stimulasi atau sebuah pemantik yang dari Bung Mustamar Iqbal tentang sepak terjang daripada keteladanan dan pemikiran daripada Buya Syafi'i Ma'arif. Untuk selanjutnya mungkin kita lanjut pada tataran diskusi ya, biar kita tidak merasa dikejar oleh waktu. Bagaimana kalau saya tawarkan kita langsung masuk kepada room yang baru yang tersedia di di kolom chat ya. Itu adalah sebuah room yang kedua yang kita sediakan karena kita memang punya sangat banyak room di sini. Kita nggak pelit-pelit di sini, ada banyak ruang supaya kita tidak mudah dibajak oleh orang ya. Sengaja kita buat seperti ini. Oke, marilah teman-teman semuanya kita berjumpa di room baru aja, room baru aja. Ya di room baru ya, biar kita lebih leluasa untuk langsung diskusi ya. Oke, ini udah di sini ya, room baru udah di grup chatting ya, dari chat ya. Ya, room baru. Ini kata Hafaz, share balik roomnya kata Hafaz. Oke. Saya share sekali lagi ya di di chat ya. Karena ada yang datang belakangan tadi. Oh ya, ini roomnya dibagi ya. Supaya kita langsung. Kita tunggu 1 menit dulu atau setengah menit. Kang untuk kopas itu. Oh ya, silakan di copy semuanya roomnya. Atau langsung aja ya. Ya, biar di copy dulu atau ya. Klik langsung bisa nggak nih? Klik langsung. Kalau diklik langsung apa kejadian? Langsung nggak bisa ini langsung. Saya coba ya. Apa klik? Coba aja. Oh bisa. Bisa ya. Nah, tapi harus ini dulu live ini ya. Nggak bisa, malah nge-save ya. Oke. Jadi gimana nih? Keluar. Udah pada keluar nih, ayo kita masuk ke sana. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di salah seorang yang saya kagumi, seorang yang karya-karya sudah saya baca sejak tahun 94. Kalau saya pribadi hanya melihat beliau sebagai kompas moral dan sebagai cendekiawan yang betul-betul tidak terhadap siapapun. Sesuatu yang beliau anggap benar akan beliau ucapkan dengan gamblang. Jadi bagi saya cuman yang mungkin jadi semacam sesuatu yang tidak selesai adalah tidak ada yang pelanjut dari beliau. Jadi Muhammadiyah hanya mampu menghasilkan satu orang sekaliber Buya Syafi'i Ma'arif, tapi kita belum melihat ada sosok-sosok lain yang mungkin bisa menjadi sosok seperti Buya Syafi'i yang bisa dianggap sebagai guru bangsa. Saya pikir itu aja sih, sekitar tanggapan dari saya. Ya, mengenai pernyataan Mbak Mahidin, tidak ada lagi setelah Buya Syafi'i ya di Muhammadiyah. Ini memang bukan pertama saya dengar sejak dari beliau tadi berita tentang beliau. Karena memang orang ketika seseorang yang besar itu meninggalkan kita, mencoba-coba ya mencari siapa sosok penggantinya. Tapi mengenai sosok Buya sendiri memang orang yang memang ya
seperti yang dikatakan Bang Mahidin tadi, memang ya, Ya hanya minimal biasa, ada yang biasa dianggap pilih. sebagai anak ideologi ya. Kalau almarhum Cak Nur kan jelas ya, kita bisa tunjuk siapa sih sekarang anak ideologi Cak Nur. Ada Yudi Latif, ada Budi Gunawan Rahman, ada Muhammad Oeni Nafis. Enggak, sepertinya ada apa yang terjadi di tubuh internal Muhammadiyah, apa tidak ada yang tertarik untuk menjadi sosok sekali berbuya, atau itu saya nggak yakin ya, karena beliau kan juga tokoh di Muhammadiyah, pasti beliau juga melakukan perkaderan dan pendidik. Tapi kita nggak tahu kenapa kemudian tidak muncul tokoh-tokoh minimal ya anak-anak ideologi ya, seperti itulah. Baik, semoga ke depan nanti kita bisa menemukan sebuah citra ya dari sebagaimana kita temukan dalam sosok Buya. Mungkin ada tanggapan tentang yang bisa dikomentari dari Bang Hafaz mungkin? Silakan Bang. Ya, Bang Hafaz dulu. Bang Alkaf dulu lah. Sebagai anak ideologis. Ya Bung Alkaf. Baik, kalau saya dulu boleh, nanti Bang Hafaz ikut komentar ya. Ya. Ya, saya ya. Ya, silakan Bung Alkaf. Memang komentar Bang Mahidin tadi itu adalah sebuah kritik yang tajam, yang keras terhadap Muhammadiyah, yang memang kalau kita lihat sebagai outsider Muhammadiyah, Muhammadiyah seperti tertinggal dari NU dalam soal membangun sebuah gerakan yang progresif dan sebagainya ya. Apalagi dalam 2 periode terakhir ini, ketika NU sangat dekat dengan rezim Jokowi, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Iqbal tentang peranan Buya dalam politik. Muhammadiyah juga menjadi oposannya dari Jokowi, dan saya kira itu kurang lebih ikut memberikan jawaban juga kenapa tumbuh di Muhammadiyah. Tapi saya ingin mengingatkan ya, dan ini adalah satu frasa yang sangat terkenal dulu ketika Gus Dur menulis di Tempo, Cak Nur, ada Buya, dan ada Pak Amin ya. Nah, di antara ketiga itu terus terang Cak Nur dan Buya yang tapi belakangan Pak Amin semakin kembali ke kanan ya. Dulu Buya pernah mengatakan dia pergi belajar ke Fazlur Rahman untuk belajar bagaimana, suara saya kedengaran ya? Untuk belajar bagaimana mendiri negara Islam itu. Ketika jumpa Fazlur Rahman mengingatkan Buya bahwa kita tidak lagi berpikir seperti itu. Makanya Buya mengatakan dia seorang mantan Islamis. Bahkan dalam pengakuannya Buya mengatakan dia dalam bahasa kita terlambat, dia umur 40 ke atas baru tercerahkan, kira-kira begitu. Kalau Miswari kan umur 23 sudah tercerahkan ya. Kalau Pak Iqbal mungkin umur 28 sudah tercerahkan. Tapi Buya mengaku beliau tercerahkan di umur 40. Gitu. Kata Buya dalam satu tulisan Hamid Basyaib tadi, saya ke Amerika itu tidak tahu apa-apa gitu. Ya, dan itu menunjukkan ya Buya alhamdulillah tercerahkan di Amerika, walaupun ada juga yang ke sana juga tidak ada yang tercerahkan, bahkan pulang semakin kacau. Jadi, tapi itu adalah hal yang Bung, yang menarik pikiran Islam progresif ya. Bung, gambarnya dimatikan aja, Bung. Nah, ini gimana gambarnya? Padahal saya udah dengar, nggak ada gambarnya. Ya, ini suara kedengaran nggak?
Ya, lumayan, silakan. Atau saya nih. Nah, sebenarnya yang harus kita diskusikan nanti adalah bagaimana peta pemikiran Islam progresif di Indonesia pasca Buya. Tapi saya sebenarnya percaya bahwa ini sebenarnya semakin semakin tumbuh kelompok terutama di Pulau Jawa ya, atau juga di Sumatera, kecuali Padang yang muda-muda gitu ya, muda-muda yang progresif. Saya kira Buya telah selama hidupnya telah memberikan keteladanan seperti yang disampaikan Iqbal di percakapan tadi awal, keteladanan moral, keteladanan etik, dan juga keteladanan secara intelektual. Saya kira begitu saja. Terima kasih. Nah, silakan Bang Hafaz, bagaimana tanggapannya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun sebenarnya saya masih baru-baru ini saja tertarik dengan pemikiran Buya, tapi mendengar dari pemaparan Bang Mustamar Iqbal tadi dan juga Bung Alkaf ya, karena memang buku-buku Buya sudah lama saya miliki, tapi ketertarikan kepada Buya itu baru belakangan, karena lebih dulu saya berkenalan dengan angkatan-angkatan tokoh-tokoh pemikir yang disebutkan oleh Bung Alkaf tadi ya. Saya lebih dulu mengenal Syed Naqib Alatas, kemudian Gus Dur ya, dan Amin Rais, termasuk Nur Khalis Majid ya, yang kita coba dalami juga. Nah, saya baca-baca kembali apa yang disampaikan oleh Buya dalam buku-buku beliau ya, termasuk buku klasik beliau. Nah, itu intinya adalah apa yang disampaikan oleh Bung Alkaf tadi ya. Dan beliau ingin wajah Islam itu Islam yang progresif, Islam yang berkemajuan, dan Islam yang berperadaban. Antara apa yang dimaksudkan dengan Islam progresif itu, Islam berkemajuan dan Islam berperadaban itu. Karena sebagai Muslim sejarah kita kan panjang. Nah, di sini tokoh-tokoh Islam itu ketika mendefinisikan itu, mereka melihat ke depan, akan tetapi juga melihat ke belakang. Nah, bagaimana kita melihat ke belakang ini? Seberapa jauh kita bisa melihat ke belakang itu? Seberapa jauh yang di belakang itu bisa kita bawa ke depan? Nah, disinilah perbedaan-perbedaan itu. Nah, Islam progresif itu, kita melihat ke depan, Islam format masa depan, akan tetapi yang belakang ini seberapa jauh kita bisa bawa. Nah, ketika misalnya kita ingin bawa yang belakang itu 100%, nah ini dianggap klasik gitu kan, ataupun dianggap mengembalikan kejayaan abad ke-7 ke depan gitu. Nah, Buya di sini berpandangan tidak seperti itu kan. Nah, Buya ingin Islam itu maju, tapi pada saat yang sama Quran dan Sunnah itu tetap menjadi pegangan gitu. Agar bisa membawa yang lalu itu ke depan dengan cara-cara yang lebih elegan. Nah, di sini kan pendapat para ilmuwan berbeda. Lama sekali mendalami Naqib Alatas, karena di Malaysia dulu memang populer beliau kan. Nah, termasuk yang disampaikan oleh Naqib Alatas yang saya senang ya, adalah ternyata peradaban Islam dulu itu lebih maju sebenarnya dibandingkan dengan peradaban Islam hari ini ya. Nah, seorang Ibnu Manzur yang menulis Lisanul Arab itu di abad berapa dia hidup, tapi mampu menulis kamus yang sebegitu hebatnya. Dan belum ada ilmuwan Islam masa kini yang bisa menandingi Ibnu Manzur. Orang Hamzah Fansuri misalnya, itu Aceh abad ke-16 ataupun abad ke-17 bisa melahirkan Hamzah Fansuri di zaman yang kita katakan zaman klasik Aceh. Nah, Aceh modern tidak ada tokoh yang semacam Hamzah Fansuri itu. Jadi jika dibandingkan mana maju Aceh dulu dengan Aceh sekarang, ya mungkin sebagian kita akan mengatakan lebih maju Aceh dulu. Spirit yang disampaikan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, ya coba kita membawa ke sana. Ini perlu kita dalami lebih jauh ya. Karena memang
kita masih mencari-cari format ya. Belum ada format yang baku. Bagaimana saya pikir spirit Buya Syafi'i Ma'arif juga ingin mengembalikan kejayaan Islam ya. Karena Islam pernah membawa peradaban yang luar biasa kehidupan manusia, karena peradaban Islam ada keseimbangan antara spiritual dan material, antara spiritual kembali, sehingga peradaban yang lebih seimbang, yang lebih komprehensif ini bisa kita capai ya. Jadi mungkin demikian. Kalau bisa saya sarankan pada Bang Wisari, kepada Bang Alkaf juga, karena ini tokoh-tokoh inisiator yang tertarik dengan kajian-kajian pemikiran-pemikiran para tokoh, bisa menggerakkan secara lebih mendalam ya. Kita mengkaji apa sebenarnya kontribusi Buya Syafi'i Ma'arif ini, dimensi-dimensi pemikiran beliau, dan coba kita kemukakan kembali dan bisa menjadi makanan ya kepada generasi muda kita. Mungkin demikian Bang Miswari dan Bung Alkaf. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada tanggapan dari Bung Mirza. Nanti Bung Iqbal itu kita persilahkan di akhir ya sebagai closing ya. Kita meminta dulu kepada para partisipan untuk memberikan tanggapannya. Silakan, kita tunggu Bung Mirza memberikan tanggapannya. Untuk selanjutnya kita tunggu Bung Teguh Zulman dan Ibu Latifah nantinya. Silakan Bung Mirza. Mana Bung Mirza ini? Silakan, kita tunggu pendapatnya karena beliau pernah menjadi juara pertama ya menulis di sekolahnya Buya Syafi'i Ma'arif. Sekolah yang dilaksanakan rutin setiap tahun ya bagi untuk menciptakan juara pertama penerima beasiswa Ma'arif. Juara pertama Ma'arif Scholarship. Zulman dulu lah, Zulman. Ya, silakan Zulman. Kecil kali suaranya katanya. Sebagai seorang modernis sejati, mungkin Zulman punya pandangan tersendiri tentang Buya. Silakan. Silakan, Man. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Saya masih mirip ya dengan pembukaan Bang Miswari. Saya sebenarnya sudah lama tidak mengikuti pemikiran ataupun gagasan-gagasan dari Buya Syafi'i Ma'arif. Kalau tidak salah itu judulnya Islam dan masalah-masalah kenegaraan, kalau tidak salah, sampul guna warna biru, sepertinya diterbitkan oleh LP3IS sepertinya. Itu saya baca ketika masih aktif di pelajar Islam Indonesia. Tapi kemudian saya pernah membaca sebuah artikel tulisan beliau, akan tetapi tadi saya coba cari lagi judulnya apa, itu tidak nemu. Halo? Ya, halo, lanjut. Di situ ada sebuah gagasan dari beliau yang menurut saya sangat menarik. Beliau di situ mengkritisi soal pemilihan umum secara langsung, yang menurut beliau sepertinya tidak cocok gitu, karena menimbulkan
perpecahan yang nyata di tengah-tengah masyarakat, gitu kan. Seperti yang kita rasakan sekarang dari mulai tingkat desa sampai dengan tingkat negara itu masyarakat terbelah. Ya. Tapi beliau juga tidak mau kita kembali kepada sistem seperti sebelum reformasi. Namun sayangnya karena itu hanya tulisan singkat, beliau juga tidak memaparkan bagaimana solusi dari beliau, tapi beliau mendorong pemikir-pemikir Islam untuk punya solusi. Abang-abang atau kakak di sini yang memang membaca Buya Syafi'i Ma'arif mungkin bisa pemikiran beliau tentang itu. Terakhir saya tentu saja turut berduka cita yang mendalam atas kepergian beliau. Mudah-mudahan rahmat Allah yang luas terlimpahkan kepada beliau. Sekian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilahkan kepada Bung Muhajir Al-Fairusi untuk memberikan pandangannya mengenai Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, terima kasih Bang Miswari. Tahun 2017 saya sempat ketemu Buya di Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, apa yang saya tangkap dari Buya Syafi'i Ma'arif itu selalu punya semangat menerasikan Islam berkebangsaan ya, yang humanis gitu. Jadi bagaimana kita memahami Pancasila dan Islam yang berkarakter humanis, itu kita bisa rujuk pada Buya Syafi'i Ma'arif yang punya semangat itu selalu. Maka saya pikir hari ini bangsa Indonesia ya, itu kehilangan besar sosok yang bisa menerasikan Islam dan kebangsaan berbasis humanis ya. Itu mungkin yang bisa saya ungkapkan Bang Miswari, karena terus terang kita merasa kehilangan ya. Biasanya kita membaca narasi opini Buya di Republika ya, yang ditulis dengan refleksi kebangsaan yang begitu mendalam ya. Dan saya pikir saya juga memahami Pancasila itu lewat narasi-narasi Buya Syafi'i Ma'arif ya. Jadi itu yang bisa saya kasih gambaran ataupun pandangan saya terhadap Buya Syafi'i. Saya berapa kali di UGM ketemu Buya Syafi'i, ya beliau itu punya semangat ya. Sampai beliau tua itu kita lihat berita-berita di koran ya, masih ngantri di rumah sakit, nggak mau serobot segala macam. Itu menunjukkan karakter bagaimana seorang Buya Syafi'i itu punya mental-mental manusia Nusantara yang diharapkan gitu. Jadi manusia yang tidak yang sabar, yang bersabar, yang punya mental-mental kebudayaan yang bagus ya, saya pikir. Itu mungkin Bang Miswari ya yang bisa saya kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bung Fairuz telah memberikan pandangannya. Sekarang kita persilahkan kepada Bung Mirza untuk menceritakan pemikiran dan pengalamannya mengenai Buya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas yang sudah hadir dan undangannya juga. Pengalaman saya dengan Buya itu waktu tahun 2018 Sekolah Ma'arif Institute. Saya alumni yang kedua. Yang pertama itu ada Bung Alkaf di sini. Dan pandangan saya itu ada 3 sebenarnya. Pertama, tentu saja saya ingin mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Buya Syafi'i Ma'arif. Kemudian pertanyaannya kemudian adalah mungkin saya ingin agak kritis, dalam artian sudah clear ya, saya bela sungkawa. Kemudian pertanyaan kemudian adalah setelah Buya Syafi'i Ma'arif siapa pelanjutnya gitu? Karena kan beliau itu menggantikan Gus Dur dan Cak Nur, sebagai guru bangsa. Pertanyaannya kemudian adalah kan gini, pertanyaan saya setelah ketika saya dengan Buya itu saya mikir apa kontribusi original Buya Syafi'i sebenarnya dalam pemikiran Islam. Menurut saya nggak ada. Dalam artian kalau itu mungkin agak kasar ngomongnya, menurut saya nggak ada ya. Dalam artian
Kalau ngomongin keberagaman itu sudah ada duluan. Nggak setuju dengan syariat Islam, Cak Nurul juga udah ngomong Islam dia seperti Islam no. Kalau Buya Syafi'i memang mengajarkan bahwa beliau mengkritisi kaum syariat yang mengira bahwa dengan adanya syariat maka urusan akan selesai gitu. Di buku-bukunya kan dia bilang gitu kan, dia mengkritik terhadap Islamis bahwa hanya dengan mengatakan dengan negara Islam maka semua urusan akan selesai, semuanya akan baik-baik saja gitu. Dan kita sebagai orang Aceh sudah jelas kan apa yang terjadi di Aceh dengan adanya syariat nggak baik-baik saja, miskin, kemudian juga kekerasan perempuan masih ada, kekerasan perempuan masih ada, dan sebagainya. Jadi di situ saya lihat bagaimana karena nggak ada yang original, tapi kemudian pertanyaannya saya adalah kenapa yang membuat dia itu begitu begitu monumental. Saya kira karena keberanian dia. Jadi di Indonesia ini tidak ada tokoh senior Islam yang dengan bersama dia yang berani seperti dia. Gitu. Kita tahu bahwa dia dengan berani membela Ahok misalnya. Kemudian dan dia berani lawan arus. Itu yang nggak ada saat ini sekarang kayak gitu. Karena kita lihat kan sekarang data sudah mulai main aman dan sebagainya kan. Itu yang akan membuat kita kehilangan sosok guru bangsa, orang yang berani mengatakan the truth to power. Jadi orang yang berani mengatakan bahwa apa yang salah, apa yang nggak setuju gitu. Dan kesan saya begitu bahwa beliau itu secara ide walaupun tidak ada yang orisinil, bukan berarti tidak penting ya, karena yang kita lihat dari Buya adalah dia tetap menjaga keberagaman dan kebinekaan di Indonesia. Tidak ada ide baru, tapi dia menjaga ide itu selalu muncul gitu. Tadi Bung Muhajir sudah ngomong tentang artikel-artikel dia, buku-buku dia. Kalau kita baca buku-buku dia kan nggak ada yang baru sebenarnya. Cuman dia tetap mengingatkan kita betapa pentingnya kebinekaan, betapa pentingnya keberagaman. Itu yang setelah ini mungkin nggak ada lagi. Itu yang saya khawatir nggak ada lagi. Karena dia cara dia mengkritik juga sopan, nggak frontal seperti sebagian orang. Gitu. Mungkin demikian, Bung Musari. Thank you ya. Ya, terima kasih. Mentalitas untuk mempertahankan bagaimana citra seorang bangsa, seorang anak bangsa, seorang warga negara Indonesia yang berada di negara yang multikultural. Itu yang selalu ditunjukkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Dan beliau berani untuk menunjukkan hal seperti itu. Sebagaimana saya pernah lihat beliau itu waktu memang saya di Jakarta itu dengan walaupun sudah sangat tua itu bersama Romo Magnis dan beberapa tokoh agama lainnya itu dengan sangat energik itu memperjuangkan ketika itu ada kelompok minoritas ya yang sedang dizalimi di suatu daerah, itu beliau datang untuk membacakan di tubuh proklamasi ya, membacakan pernyataan sikap para pecinta bangsa ya, bagaimana seharusnya hidup di negara yang multikultural. Saya ingat betul itu di Jakarta waktu itu. Mungkin ada satu lagi siapa yang ingin memberikan komentar. Untuk selanjutnya kita ingin akhiri untuk ditutup oleh Bung Mustamar sambil juga sepintas menanggapi. Mas Fa coba, Mas Fa. Ya, silahkan. Mas Fa. Teman kita dari Ambon ini. Ya, silakan Bung Mas Fa. Perempuan ya? Ya, silakan. Kalau perempuan apa, Bung? Kalau perempuan apa? Mbak ya. Kayak di kita juga ada ya, Mbak. Kakak aja berdua. Oke, ya, Abang dah, silakan Abang dah. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih. Salam kenal, saya Jul, temannya Bang Alkaf waktu di Jogja kemarin. Halo Jul, halo Mas Fa. Suaminya Mas Fa. Ya. Oke, kalau saya singkat bahwa kepergiannya Buya kehilangan guru bangsa sebenarnya. Karena gagasan-gagasan Buya itu menurut saya cukup
punya nilai-nilai humanismenya yang sangat tinggi ya, sangat tinggi. Jadi prinsipnya saya pengagum Buya yang, merasa sangat kehilangan dengan kepergian Buya. Dan luar biasa kehilangan menurut saya. Jadi kita sebagai generasi harus melanjutkan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan Buya dan gerakan-gerakan yang dibangun oleh Buya. Wah, dan menurut saya, sangat kehilangan saya, Bang. Buya itu sosok yang orang tua yang harus jadi panutan. Ketika orang ramai-ramai dengan merebut jabatan, memamerkan apa yang mereka miliki, tapi Buya tampil dengan sosok yang sederhana, tapi gagasan pemikirannya itu yang luar biasa menurut saya. Barangkali itu komentar singkat dari saya. Yang pasti bahwa kita Indonesia, kapan saya Buya, Bang. Kita semua. Ya, terima kasih dari Ternate. Ya, kita lanjutkan dari Aceh dan Maluku ya. Ya, Ternate. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Maspa yang sudah bersama mencantumkan gagasannya di sini ya, secara bersama. Luar biasa juga diwakili oleh suami ya. Silahkan sambil menutup, Bung Mustamar, silahkan untuk menutup acara. Kita punya waktu 5 menit lagi ini untuk ditanggapi sekaligus closing statement-nya. Silahkan Bung Mustamar. Baik ya, terima kasih. Tadi sudah saya dengar diskusi dari teman-teman ya, menarik pemikiran teman-teman. Ada yang mengatakan bahwa Buya itu tidak punya originalitas ide dan gagasan. Kemudian ada yang mengatakan beliau itu punya brilianitas gagasan yang cukup luar biasa dan lain seterusnya ya. Tapi saya ingin coba simpulkan ini, tarik kesimpulan bahwa sebetulnya ya memang jika kita lihat sosok seorang Buya dari sisi intelektual, sebetulnya memang dia tidak cukup banyak melahirkan letupan-letupan originalitas pemikiran ya. Hal-hal yang kemudian ia torehkan dalam berbagai karya-karya tulisnya itu lebih pada kalau saya meminjam istilah Amin Abdullah itu sifatnya tautologis ya, pengulangan ketika dia bicara pluralisme, sebetulnya itu juga bagian dari pengulangan dari pemikir-pemikir terdahulu. Ketika dia bicara tentang kemanusiaan juga demikian, tidak ada hal yang original sekali sebetulnya, tetapi sesungguhnya hal yang cukup menarik ketika kita ingin merefleksikan Buya ini adalah keteguhannya dalam mengimplementasikan gagasannya. Ini yang menurut saya cukup penting. Cukup banyak orang yang mengerti tentang nilai-nilai idealisme, tapi tidak semua orang mampu melaksanakan nilai-nilai idealisme itu. Buya sebagai seorang sejarawan mampu menghadirkan sosoknya tidak hanya sebagai pencatat dan pencerita sejarah, tapi dia juga mampu membuat sejarah buat bangsa ini. Dengan karakter yang dia teguhkan dan ia tampilkan di hadapan publik Indonesia, itu sudah menjadi sejarah yang kemudian akan diwariskan bagi anak cucu di Indonesia ini, dan itu akan terus mengaliri inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia ya. Saya pikir itu yang paling utama. Sama ketika banyak pihak dulu merefleksikan Artijo Alkostar, apa sih hal yang spesial dari Artijo Alkostar? Sebetulnya sederhana saja.
dari sekian banyak hakim yang ada di Indonesia, mungkin beliau adalah salah satu orang yang mampu meneguhkan moralnya, mampu menunjukkan atensinya terhadap nilai-nilai etik itu. Jadi itu yang sebetulnya paling menonjol, dan itu ditunjukkannya dalam berbagai, diperlihatkannya dalam berbagai karya-karyanya, dan dipraktikkannya dalam berbagai kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat dari sisi kesederhanaannya, terlihat dari sikapnya yang inklusif terhadap siapa saja, terlihat dari sikap objektifnya dalam memandang siapa saja, terlihat dari keberaniannya menegaskan kebenaran. Itu semua merupakan ciri-ciri karakter moral yang sebetulnya hari ini sudah sangat miskin kita temukan dari tokoh-tokoh bangsa ya, tokoh-tokoh termasuk juga bahkan tokoh-tokoh agama ya. Tokoh-tokoh agama sendiri tidak cukup banyak orang yang bisa kita temukan dengan karakter-karakter yang demikian. Bahkan secara spiritual pun Buya mampu menghadirkan diri sebagai sosok yang sangat dekat dengan Tuhan. Jadi itu merupakan warisan yang sangat berharga, warisan etik yang akan menginspirasi banyak orang yang kemudian secara akumulatif, jika kita meneladani itu semua, akan menata jalannya kemanusiaan dan kebangsaan kita di Indonesia ini di masa mendatang. Saya pikir itu konklusi yang dapat saya sampaikan ya dari berbagai diskusi yang sudah saya dengar dari tadi, dan saya mohon maaf jika ada pandangan-pandangan yang keliru, pernyataan-pernyataan yang salah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Mustamar dan terima kasih kepada semua partisipan dan yang telah mengomentari. Mohon maaf kepada calon partisipan yang tidak sempat kita admit di sini karena memang ruang Zoom kita ini sudah sangat penuh ya, apalagi waktu kita sudah mau habis. Saya tidak bisa menyimpulkan hal ini, yang pasti kita sangat kehilangan, apalagi setelah kepergian Cak Nur, kepergian Gus Dur, kemudian baru saja kita ditinggalkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Kita merasa khawatir ya di sini siapakah yang akan menjadi pengganti daripada sosok guru bangsa. Mungkin ke depan bisa muncul sosok-sosok yang lainnya, mungkin nama-nama bisa muncul seperti Yudi Latif, mungkin bisa sosok Sukidi, mungkin atau nama-nama lainnya bisa muncul. Tetapi yang pasti nama-nama yang akan muncul ke depan harus seperti guru bangsa itu tadi, harus melampaui daripada batas-batas organisasinya dan sebagainya. Terima kasih kepada semua partisipan, terima kasih semuanya. Kita akhiri acara ini, lebih dan kurang mohon maaf. Jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk terus join di acara The Lost Generation Series. Ini adalah acara kita untuk kita bersama untuk merespon hal-hal yang terakhir. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sayang sekali ya teman-teman, banyak yang... Terima kasih Mas Pa, udah jauh-jauh dari Ternate. Maaf sekali ya teman-teman yang... Kalau diwakili ngomongnya sama Jul, nanti ada... Nanti diwakili sama feminis marah nanti, kok masa diwakili suara perempuan, emang kami nggak bisa bersuara sendiri. Oke, kita jumpa Jul ya, Mas Pa ya, makasih ya. Bu Latifah, baik Bang, makasih. Sukses terus. Ya.